Tuhan berkati, Tuhan urapi kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya tak akan terlewatkan satupun Tuhan untuk yang boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah sore hari ini, berkati dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh siapkan hati kami. Haleluya. Jangan pujikan satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin hadirat-Mu ada di tengah kami. Saat kami berkumpul memuji-Mu, saat kami berkumpul menyembah-Mu, Kau hadir di tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang ku rindu, hadirat-Mu yang ku perlu, puaskan setiap kami, urapi setiap kami, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, buat kasih-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Kau bersyukur Tuhan, karena Kau baik Tuhan. Terima kasih yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia buat hidup kami. Apapun yang terjadi, walaupun bumi bergoncang, walaupun badai datang saat ini, kami percaya Engkau tetap ada di tengah, bahkan di setiap anak-anak-Mu yang berharap, bahkan yang tetap berlindung kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara ini yang memuji-Mu, yang bersukaria, yang bermazmur, bahkan kami memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita pujikan sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus, karena kita mau percaya bahwa kita anak-anak muda, walaupun saat ini mungkin dunia berkata susah apapun itu, tapi kita anak muda, kita tetap harus bangkit untuk boleh menyerukan nama Yesus. Amin. Amin. Bangkit serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita pujikan sekali lagi, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau pujikan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tekan sekali lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Kami siap, Tuhan, sore hari ini. Tuhan, aku siap. Penuhi setiap kami, Tuhan, anak-anak muda-Mu tempat ini. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Silakan, Kak Igo. Speakernya Kak Igo. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan sore yang baik. Tuhan boleh satukan kami dalam ibadah youth di dalam Google Meet ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari kami mengundang campur tangan Kudus bekerja atas setiap kami. Biar apa yang disampaikan, isi hati Tuhan dapat kami dengar dan lebih lagi kami pelajari, tangkap dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Mari Engkau yang menolong dan memimpin setiap kami semua, bahkan hamba juga yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam semua. Shalom. 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 Terima kasih buat pengurus youth yang memberikan kesempatan buat saya pada sore hari ini ya. Tema kita sore hari ini bicara mengenai keteladanan anak muda. Karena saya pikir keteladanan kan nggak nunggu harus tua dulu ya. Itu penting banget, bahkan kalau bisa sejak dini. Kita membaca sama-sama satu kebenaran firman Tuhan dalam surat penggembalaannya Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Surat penggembalaan Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya atau anak rohaninya Timotius ya.
pada waktu itu di kota Efesus. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Sudah menemukan semua? Oh, nggak ditampilkan ya, nggak apa-apa ya, di handphone masing-masing ya. Oke, saya bacakan ya buat kita semua. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, jadi 1 Timotius 4 ayat 12 yang kita baca ini salah satu ayat yang digaungkanlah pesan dari seorang guru ya, seorang bapak rohani kepada anak didiknya, anak rohaninya yaitu Timotius, yang usianya pada waktu itu memang sangat muda ya, karena latar belakangnya pada saat itu di kota Efesus adalah banyak ajaran sesat dan lain sebagainya ya. Jadi dipesan kepada anak didiknya Timotius untuk supaya Timotius dia harus berani menyatakan apa yang salah itu salah ya, yang benar itu benar ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, saya membacakan sekali lagi, tapi nggak semuanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sampai situ dulu ya. Nah, ayat ini ya untuk relevansi saat ini adalah bicara tentang, kalau saya melihat ya, bicara mengenai sosok kaum muda. Saya katakan milenial ya, kalau untuk sekarang ya bilangnya milenial ya. Untuk sosok milenial kaum muda itu yang selalu kehidupannya itu disoroti ya. Selalu disoroti, selalu diperhatikan oleh banyak pasang mata, bahkan juga selalu diberi ruang, diberi tempat untuk dia mengeksplor ya, mengeksplor potensi-potensi yang ada pada dirinya ya, baik bagi kemajuan organisasi apa aja ya, tempat dia ada ya, dia eksis, bahkan juga gereja. Dan jujur saya belum pernah dengar ya di organisasi manapun ya, kecuali di organisasi politik mungkin ya, kalau ada anak muda itu ya, kaum milenial yang itu yang mungkin agak direndahkan. Karena kan kalau dalam dunia politik, apalagi ketika masa-masa kampanye kan, pasti jangan pilih yang muda belum berpengalaman ya kan. Pilihlah yang udah berpengalaman, bahkan yang udah menjabat satu periode, pasti begitu kan biasanya. Nah, saya belum pernah dengar yang seperti itu tuh. Makanya nggak salah Bapak Proklamator Negara Republik Indonesia, Bapak Soekarno tuh bilang ya waktu itu ya, mungkin juga Bapak Gembala pernah sampaikannya berulang-ulang, beri saya 10 pemuda ya, betul ya? Bukan 7 ya, 10. Beri saya 10 pemuda, maka saya akan buat boy band. Enggak, maksudnya beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia ya. Saya akan mengguncang dunia dengan 10 pemuda loh. Ya kan? Itu maksudnya kan pesannya mau sampaikan, ini anak muda berarti bukan satu hal yang main-main kan, pasti dia punya pengaruh ya, karena anak muda itu punya potensi yang luar biasa, masih muda, kesempatannya masih banyak dan lain sebagainya. Nah, sosok peran aktif anak-anak muda itu sangat penting ya, apalagi bagi gereja ya, bagi gereja dan komunitas orang-orang percayanya. Kenapa? Ya, karena generasi muda gereja adalah pilar ya. Pilar atau tiang ya. Tiang sekaligus juga motor ya. Tiang sekaligus motor penggerak bagi masa depan gereja itu sendiri. Yang setuju katakan amin. 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 Ya kan? Jadi seperti itu ya. Motor penggerak bagi masa depan gereja. Dan kata kuncinya hanya satu. Keteladanan ya. Kata kuncinya ada satu, keteladanan. Ya. Apa sih maksudnya keteladanan itu? Ya, keteladanan itu kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya artinya lihat di Google ya, itu bisa jadi contoh ya. Jadi contoh, jadi inspirasi yang baik ya bagi orang lain dan lain sebagainya.
Bisa dalam banyak hal, kita bisa mengaplikasikan dalam banyak hal. Nah, tapi yang dimaksud ini dalam hal apa nih? Sore hari ini kita mau bahas. Yang pertama, ya, saya mau terusin tadi bacaannya yang tadi belum selesai. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, ya. Nah, jadi maaf saya baca lagi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah harus jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Nah, ini bicara teladan dalam perkataan ya banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang pertama ya kita harus berkata jujur ya, apa adanya, ya, tidak belat-belit ya. Ada satu ayat dalam Perjanjian Baru di Matius 5 kalau nggak salah ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, dan seterusnya seperti itu ya. Itu tentang perkataan, apa yang keluar dari mulut kita. Kemudian juga seperti Pak Gembala pernah sampaikan waktu itu juga tentang dosa lidah. Ya, dalam Yakobus kalau nggak salah, Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 3 itu satu pasal tentang dosa karena lidah, karena perkataan ya. Seperti api ya. Api meskipun kecil kalau dia penempatannya pada tempat yang salah itu sangat berbahaya, bisa membakar hutan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi teladan dalam perkataan. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya kita ngomong bohong tapi untuk kebaikan gimana? Wah itu saya nggak tahu ya, karena saya pikir ya bohong ya tetap bohong ya. Dosa tetap dosa gitu loh ya. Ya kan misalnya ada tamu ya. Tamu apalah katakanlah, ini kan ada video-video lucu kan yang zaman dulu kan, debt collector ya atau apa gitu kan, bapak ada bapak nggak, kata bapak nggak ada. Iya kan lucu-lucuan yang kayak dulu. Jadi anak kecilnya polos banget ya bilang begitu ya. Jadi maksudnya pesan yang disampaikan jadilah teladan dalam perkataan ya, dalam perkataan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ya itu harus ya yang baik, yang benar, yang positif, yang membangun ya. Kemudian hal yang kedua yang saya bacakan adalah tadi yang pertama jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Yang kedua dalam tingkah lakumu, ya. Dalam tingkah lakumu. Jadi teladan dalam tingkah lakumu, ya. Ini bicara mengenai konsisten ya. Ayatnya ada di Lukas 6 ayat 31 ya. Kalau nggak salah ayatnya bilang begini, saya nggak terlalu ini banget. Apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu juga demikian. Ya, jadi supaya tuh kita jadi teladan dulu, melakukan dulu ya, sebelum kalau kita ingin orang lain untuk melakukan hal yang kita ingin gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, di Lukas 6 ayat 31. Jadi teladan ya. Kalau kita harus kasih pesan ke orang lain, ke komunitas, rajin baca Alkitab. Kita sendiri masih bolong-bolong ya, jujur masih bolong-bolong. Ya kan, gimana gitu kan. Jadi harus jadi teladan lebih dulu kan. Tadi kan temanya tentang keteladanan, harus beri contoh, jadi inspirasi ya kan. Jadi ya harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Jadi teladan dalam tingkah laku ya. Kalau bilangnya jangan ngerokok, ya nggak ngerokok. Ya, ada meme orang tua negur anaknya, ketahuan anaknya ngerokok kan dia marah-marah. Dia marah-marah, dia tegur bapaknya negur anaknya tapi sambil ngerokok. Jangan kok, ya kan? Nggak, tetap nggak ini ya. Maksudnya itu masih contoh ya. Contoh, jadi ya harus jadi teladan ya, jadi teladan dalam tingkah laku ya. Harus konsisten, harus sesuai ya. Kemudian hal yang ketiga, dalam kasihmu ya. Yang ketiga dalam kasih. Jadi teladan dalam kasih ya. Jadi jadilah teladan dalam kasih itu kita harus saling satu sama lain, saling peduli, saling memperhatikan. Saya ambil contoh dalam grup WA lah katakan ya. Ya minimal kita bisa
saling memperhatikan ketika ada yang sakit, mendukung dalam doa, amin, Tuhan berikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ya minimal ya dengan apa yang kita bisa buat ya. Tanya kabar ya kan. Itu kan berarti kan kita care ya, kita peduli, kita ada rasa empati ya kan. Tanya kabar, terus kalau misal lagi sakit, kita tanya kabarnya gimana sekarang keadaannya ya kan. Ngajak teman untuk ikut ibadah seperti ini ya kan. Yang tadi ada beberapa temannya, oh si ini coba dihubungin, akhirnya bisa, ada yang nggak bisa juga gitu kan. Kan saling menjadi teladan dalam kasih, yang saling memperhatikan, ya kan, saling peduli, ya kan. Karena kasih itu kan berasal dari Allah. Ayat teringat di dalam 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8 tuh tema perikopnya adalah tentang Allah adalah kasih ya. Allah adalah kasih. Jadi kasih itu berasal dari Allah, ya kan? Barang siapa mengasihi ya dia dikatakan anak-anak Allah, seperti itu. Itu yang keempat. Ya. Kita harus jadi teladan di dalam, maaf, yang ketiga, jadi teladan dalam kasih. Kemudian hal yang keempat ya, jadilah teladan dalam kesetiaan ya. Ayatnya di sini maaf, bacaan di ayat perikop bacaannya, dalam kesetiaanmu. Ya, yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaan. Ibrani 10 ayat 25 itu kalau nggak salah ayatnya tentang janganlah menjauhkan diri ya, kalau nggak salah. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dilakukan oleh banyak orang, ya beberapa orang. Seperti itu ya. Jadi ya kita harus pesannya kita harus rajin ya, harus rajin, harus setia ya. Meskipun dengan keadaan yang ya hanya bisa dengan online ya. Hanya bisa dilakukan dengan online, tidak bisa tatap muka seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Tapi nggak mengurangi tetap sukacita dan tidak mengurangi semangat ya. Sebenarnya sih setia itu banyak ya, setia itu banyak ya. Setia pada keluarga ya, perkataan orang tua kita mau dengar-dengaran ya, pada firman Tuhan dan lain sebagainya ya. Jadi ya contoh yang saya berikan, salah satu contohnya tentang kayak ibadah kayak gini ya, ibadah Id kayak gini ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ya paling ini cuman 1 jam kali ya, atau 1 jam lebih dikit kali ya, hanya ya itulah kita masih bisa lah untuk berikan waktu kita ya, untuk kita saling berkomunitas dengan teman-teman ya, untuk tujuan yang positif, yang membangun ya, di dalam ibadah youth seperti ini ya. Kemudian bagian yang terakhir, dan dalam kesucianmu ya, jadilah teladan dalam kesucianmu. Saya teringat dengan satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi ini bicara tentang kesucian ini sesuatu yang dalam sekali ya. Sesuatu yang sangat dalam sekali, yang harus kita jaga ya. Ini berhubungan sekali dengan yang pernah Bapak Gembala sampaikan di ibadah umum tentang dosa ya. Tentang dosa yang kita harus jaga mata, jaga juga telinga ya, hati dan pikiran, ya kan? Harus jaga mata, hati, telinga dan pikiran. Ini bicara mengenai kekudusan ya, kekudusan anak-anak Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa zaman sekarang itu adalah zaman yang dikatakan semua serba mudah ya, semua serba mudah, semua serba instan, semua ada dalam satu genggaman. Saya katakan, saya pernah waktu itu ada selfie juga ya sama Bu Yusi dan Ibu Yanti, ikut
apa sih dulu waktu namanya? Apa sih? Ikem. IKEM ya. IKEM. Dan saya pikir itu bukan segala-galanya, itu emang bukan segalanya, dan itu nggak cukup sekali kalau kita bicara mengenai menjaga kesucian, kekudusan itu, wah, itu bahkan kita butuh banget pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus setiap saat. Mengapa saya katakan, loh, saya sudah melayani, saya masih bisa jatuh loh, ya. Bahkan nggak cuma jatuh, malah saya menikmati. Nah, ini saya sampaikan ya, teman-teman, ya, terutama untuk adik-adik, saya katakan, ini bersyukur ya, kita belajar dari kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain. Jadi, saya mau sampaikan nih ya, kesalahan saya dan apa yang saya pernah alami dulu, supaya jadi peringatan juga ya, jadi peringatan supaya jangan dilakukan, ya kan? Saya udah melayani, ya, tapi saya malah jatuh ke hal-hal yang seperti itu kan, dari mata kan. Kan tadi Pak Gembala pernah sampaikan tentang dosa. Dosa itu kan dari mata, apa yang kita lihat, masuk dalam pikiran ya kan, dalam hati terus ada keinginan, dan juga dari telinga, ya kan, apa yang kita dengar ya. Tapi lebih lagi, bahkan dikatakan lebih lagi dari yang tidak terlihat, apa tuh, pikiran ya. Pikiran sama hati kan nggak kelihatan, makanya kita mesti jaga gitu loh. Kita mesti jaga betul, ya kan. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Cuma firman Tuhan aja yang sanggup untuk ngejaga ya kelakuan bersih ya. Bicara tentang kelakuan bersih, bicara tentang kekudusan, hubungan pribadi dengan Tuhan, dijaga betul-betul ya. Saya mau sampaikan bahwa ini hal yang nggak mudah, tapi saya mau katakan bahwa hal yang tidak mudah kalau kita mau mengejak untuk menurut sertakan Roh Kudus untuk sama-sama bekerja sama kita, pasti nggak ada yang mudah, nggak ada yang sulit. Amin ya. Nggak ada yang sulit, pasti bisa, ya kan. Dan itu emang nggak mudah, tapi kan semua kembali kepada diri kita, itu jaga mata, ya kan, jaga telinga jadi perkataan-perkataan ya. Orang salah ngomong sedikit, kita emosi, ya kan, kita langsung ngegas, ya kan. Terus hati kita nggak beres, ya kan, padahal mau pelayanan dan lain sebagainya ya, kita mesti jaga, ya kan. Jaga pikiran, itu nggak mudah loh, jaga pikiran, jaga hati apalagi, ya, itu nggak mudah. Apalagi saya mau sampaikan bahwa anak-anak muda itu rentan banget, rentan sekali, karena kan masih emosinya masih labil dan lain sebagainya, terutama buat teman-teman yang masih usia sekolah ya, sekolah SMP ke SMA ya, itu rentan sekali, ya kan. Jadi bicara mengenai keteladanan itu sangat penting ya, dan harusnya memang dari sejak usia dini ya, kita harus menjadi teladan. Dan saya mau sampaikan bahwa saya percaya bahwa setiap kita minimal ya, kalaupun belum bisa menjadi teladan, tapi saya sih berarti pasti jadi teladan lah ya. Kita jadi salah dalam keluarga lah ya. Di dalam keluarga itu jadi teladan bagi orang tua, mungkin bagi kakak, bagi adik, atau kalau kita kakak, teladan bagi adik kita ya, seperti itu. Jadi minimal ya kita harus jadi teladan dulu nih bagi diri sendiri, minimal itu kan, harus jadi teladan bagi diri kita sendiri ya, seperti itu. Jadi ada 5 hal yang isi daripada tema sore hari ini. Jadilah teladan dalam perkataan, kita harus berbicara jujur ya. Kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B, jangan yang abu-abu ya kan. Terus apa yang keluar kita, perkataan itu harus perkataan yang membangun, yang positif ya, yang memberkati orang lain ya. Kemudian hal yang kedua, kita jadi teladan dalam tingkah laku ya. Kita harus konsisten, apa yang kita katakan ya itu juga yang kita lakukan ya. Bahkan dituntut ya, kalau kita ingin orang perbuat seperti yang kita mau ya, kita harus buat lebih dulu ya. Saya garis bawahi lebih dulu. Kita kan jadi teladan seperti itu. Hal yang ketiga, jadi teladan dalam kasih ya, saling memperhatikan, care, peduli ya kan, kepada temannya, kepada sahabat, dalam komunitas dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat,
Jadi teladan dalam kesetiaan ya. Dalam kerajinan, dalam kesetiaan, apapun yang terjadi, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit. Saya katakan masa-masa sulit bukan karena sulit bicara mengenai ekonomi, enggak. Ini masa-masa sulit orang takut keluar gitu loh. Takut keluar karena apa? Covid kan. Apalagi Jakarta yang tanda petik ya kan tahu semua lah sangat meningkat sekali kan. Jadi takut keluar ya kan. Kemana-mana ya keluar kadang-kadang ya ada yang pakai sarung tangan, cuma depan pagar doang pakai sarung tangan. Ya kan. Terima paket pakai sarung tangan. Ya jadi ya itu emang orang takut. Jadi ya kita tetap setia ya. Kita tetap setia uh, ibadah ya meskipun ya hanya melalui online seperti ini tetap setia ya. Kita harus terus rajin harus berikan waktu kita dengan setia. Kemudian yang keempat ya jadi teladan dalam kesucian. Lalu menjaga kekudusan hidup kita ya. Yaitu esensinya adalah ya menjaga hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena kan tadi di dalam Mazmur 119 ayat yang 9 adalah menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain ya. Hanya itu aja yang jadi yang buat kita bisa ya untuk menjaga itu aja. Jadi demikian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan ada pujian atau doa firman Kak Iko boleh? Oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima pada saat sore hari ini. Biarlah itu tidak berlalu sia-sia. Namun Tuhan berikan rema dalam hati kami. Berikan kami pengertian agar apa yang kami dengar itu boleh kami mengerti dengan baik. Bila kami mau imani dan kami percaya untuk kami lakukan setiap hari dalam hidup kami sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi sesama kami di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Iko buat pelayanan firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Kak Iko, pekerjaan, usaha, keluarganya bahkan Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang udah bisa bergabung sore hari ini. Kak Roslin, terima kasih. Dan minggu depan kita tetap beribadah secara online jam 5 sore. Dan kalau bisa bawa teman-temannya ya. Ada kakaknya Roslin dan Lia juga. Oh iya. Kakaknya Roslin siapa? Siapa namanya? Hai. Hai, salam kenal Kak. Salam kenal ya. Terima kasih ya mau bergabung. Besok Sabtu ikut lagi ya. Ada Roslin ya? Ada si ini ya, No ya? Ya dengar suaranya Kak. Putus-putus. Ya udah, kita mau akhiri ibadah sore hari ini. Kita mau berdoa syafaat nanti dipimpin Kak Selvi ya. Dan nanti doa berkat boleh Kotoni, boleh doa berkat. Silakan Kak Selvi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Bapak kalau kami boleh menikmati pujian, penyembahan, terlebih lagi mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat dan masih bisa memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami diingatkan kembali untuk firman hari ini ya Bapak menjadi teladan. Kiranya Tuhan mau terus berkati setiap kami agar terus berusaha menjadi teladan yang seperti Tuhan Yesus mau, agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang tadi menyampaikan, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam keluarganya, terlebih lagi dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga setiap kami, Tuhan berkati setiap kami yang hadir Tuhan, atau juga Tuhan memberkati teman-teman kami ya Bapak, teman-teman kami yang belum hadir saat ini. Kami sudah berusaha untuk bisa mengingatkannya, tapi kembali lagi Tuhan yang bekerja,
Tuhan menyentuh hati mereka, agar mereka punya kerinduan yang sama untuk bisa datang ke ibadah YOC ya Bapa. Kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu yang hari ini tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan mau yang sertai Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati setiap kami yang mengambil pelayanan. Tuhan berkati pelayanan kami, kiranya pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap teman-teman di sini Tuhan yang mungkin sedang punya berbeban berat atau punya pergumulan. Kami percaya Tuhan kami bisa melewati semuanya. Kami boleh menyelesaikan segala yang Tuhan boleh izinkan terjadi, karena kami percaya Tuhan yang turut sertai dan Tuhan yang memberi kekuatan, karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya Bapa. Kiranya pergumulan dari setiap kami boleh kami lewati Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan juga mau berkati bangsa kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan COVID kapan berakhir, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap para pemimpin. Tuhan berkati orang-orang yang terlibat dalam seperti bidan, terus aparat-aparat yang terlibat dalam penanganan COVID Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka, Tuhan memberi kesehatan bagi mereka ya Bapa. Tuhan yang memberkati kerja keras mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh terus bisa membantu setiap orang-orang yang terkena COVID ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus. Boleh mute-nya dibuka kok. Mari kita menerima semua berkat. Halo, mari kita menerima semua berkat. Mari kita menerima semua berkat dan anugerah dari Tuhan